Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Teman-teman, di video ini saya akan membahas lagi tentang cabai rawit. Cabai rawit ini teman-teman, sebenarnya menanam cabai rawit ini yang perlu diketahui gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Artinya tidak susah juga dan tidak gampang juga. Asalkan ada keniatan, ada kemauan teman-teman. Alhamdulillah tanaman cabai saya, apa yang Anda lihat nih teman-teman. Cabai ini teman-teman, bukan saya tidak dipanen. Sekali lagi, cabai ini bukan tidak dipanen, tetapi sudah dipanen setiap hari teman. Nah ini teman-teman, ini bukti bahwa cabai ini saya panen setiap hari. Tetapi angger saja. Angger saja tetap saja nggak habis-habis teman-teman. Mengapa? Karena sangat subur sekali. Kalau teman-teman ingin tahu rahasianya apa, tapi sebelumnya saya mohon maaf nih, barangkali di sini ada seorang petani yang lebih senior ya. Nah di sini saya kan belajar teman-teman. Mengapa saya termotivasi menanam cabai? Tentu alasannya yang pertama, kadang-kadang cabai itu harganya tidak stabil. Harganya itu pernah sampai 180 ya kan. Sedangkan kebutuhan cabai untuk keluarga saya, jujur saja hampir keluarga saya itu suka sama sambal ya. Kalau makan tanpa sambal rasanya, kenikmatannya gitu ya, berkurang teman-teman. Tetapi kalau makan disertai sambal itu seakan-akan mulut ini kerasa enak saja makannya walaupun sudah kenyang perutnya. Begitu teman-teman. Di sini teman-teman saya akan kasih tahu rahasianya. Apa sih rahasianya? Sebenarnya teman-teman, di video kemarin saya sudah bilang, dapat dibilang tidak ada modalnya. Mengapa dapat dibilang tidak ada modalnya? Kalau cuman hanya beli cabai di pasar seharga 5.000 teman-teman, terus ada yang merah, terus saya tanam, dapat dibilang tidak bermodal kan begitu. Nah, kalau orang di luar sana, saya tidak menyebutkan namanya menanam cabai itu katanya begitu besar biayanya. Ya karena semua dimodali teman-teman, seperti pupuk kimia, sumbernya dari NPK, nitrogen, fosfor, kaliumnya itu dari bahan kimia. Kalau di sini teman-teman, dari tanaman saya ini saya pelajari, saya terus eksperimen, selalu melakukan percobaan. Alhamdulillah hasilnya ini benar-benar tidak mengecewakan. Nah, setelah saya menanam cabai teman-teman, saya tidak membeli cabai lagi di pasar. Dengan bahan apa? Kenapa kok bisa? Yang tadi saya bilang ya, bahan kedebukan ya, dipotong-potong, dicincang-cincang. Jadi yang namanya dicincang-cincang itu teman-teman bukan hanya daging ayam, daging sapi, bukan itu aja, tetapi batang pisang saya cincang-cincang selembut mungkin. Nah, batang pisang tersebut setelah dicincang-cincang ya, boleh langsung dikubur, boleh. Cuman begini teman-teman, lebih lama. Nah, kalau saya sih supaya lebih cepat, karena saya melakukan eksperimen, percobaan lagi, batang pisang yang dipendam sebulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan itu pembusukannya itu lambat. Itu pembusukan alami. Nah, pembusukan alami ada 2 teman-teman. Yang pertama, batang pisang itu dicancang-cincang lalu dikubur, tidak dikasih apa-apa, tidak dikasih obat apapun. Nah, itu juga nanti bisa busuk juga, cuman lama. Yang kedua, tidak pakai kimia juga, tidak ada campuran lain juga, dicincang-cincang lalu dijemur sampai kering. Setelah kering, sekering-keringnya, artinya begitu kering banget gitu, kira-kira batang pisang tersebut kalau kering itu sama sekali tidak mengandung air. Nah, itu dipendam di tanah, itu pembusukannya itu lebih cepat. Terserah Anda itu mau yang mana. Misalkan teman-teman, Anda itu, kalau saya ini kan punya tanah ini tidak luas ya, cuman 3 meter persegi teman-teman. Bagi yang tidak punya tanah bagaimana?
Bagi yang tidak punya tanah, bisa dipot teman-teman, bisa dipot. Kalau tanah cuman 1 pot saja teman-teman. Kalau Anda mau membeli yang sudah jadi nggak apa-apa. Tetapi di sini yang saya contohkan, saya ini kan tidak membeli. Jadi saya memanfaatkan barang-barang limbah punya tetangga yang sudah terbuang, yang sudah tidak ada gunanya lagi, dibuang, tidak berguna. Nah, saya manfaatkan. Begitu. Jadi saya ini teman-teman dapat dibilang yang tadi saya bilang tidak ada modalnya, seperti itu teman-teman. Kalau petani-petani di sana, petani-petani besar mungkin ya memang harus modalan, karena begitu punya tanah yang sangat luas sekali, berhektar-hektar. Ini teman-teman ibu rumah tangga saja teman-teman, skala kecil ya, bukan skala besar. Nah, di situ teman-teman ya. Jadi asal ada keniatan teman-teman. Tahu nggak sih manfaat cabai rawit itu untuk kesehatan itu sangat penting sekali. Bagaimana kalau setiap hari Anda membeli cabai 5.000 1 bulan, berapa kalau sehari 5.000? Kalau cabai itu standar 5.000 kali 30 itu kan 150. Kalau 10 bulan berapa? Tinggal hitung sendiri, sekitar 1,5 juta. Tetapi dengan menanam cabai teman-teman, 1,5 juta ya itu bisa beli emas, bisa beli kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Nah, jadi syarat begini supaya menanam cabai itu berhasil teman-teman, yang perlu Anda ketahui, yang harus ada di benak Anda itu harus senang dulu. Senang menanam cabai. Jadi menanam cabai itu adalah suatu kegiatan yang menyenangkan, yang membuat happy. Jadi jangan memikirin untung apa enggak ya nanti setelah saya tanam berhasil enggak seperti itu pikirannya. Kalau sudah seperti itu nanti begitu gagal teman-teman, nanti Anda putus asa dan down dan tidak mau mencoba lagi. Menanam cabai ini teman-teman yang perlu diketahui lagi, meskipun yang harus tahu nih, meskipun sudah tanahnya itu subur, sudah mengandung unsur hara yang bagus, NPK, nitrogen, fosfor, kaliumnya sudah bagus, tetapi selalu dikena hujan terus, terendam air, itu juga akarnya busuk. Berbeda dengan tanaman cabai. Saya kemarin sudah bilang berbeda dengan tanaman padi, maksudnya cabai itu padi. Kalau padi itu terendam di air itu sangat bagus, tetapi cabai itu adalah termasuk tanaman yang tidak boleh kering dan tidak boleh juga terendam air. Jadi tanahnya yang lembab-lembab saja. Tentunya ini alasannya mengapa pakai batang pisang atau kedebukan atau batang pisang itu sangat cocok sekali. Itu alasannya, karena tanaman cabai itu butuh tanah yang selalu lembab tetapi tidak becek ya. Ada juga teman-teman yang perlu tahu, tanah itu teman-teman harus jangan bau. Kalau bau tanahnya itu merasa dicium kecut, itu belum bagus tanah tersebut. Itu teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya. Barangkali Anda ingin meniru ya silahkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi ibu-ibu, bapak-bapak, ibu rumah tangga yang tidak ingin membeli cabai. Caranya begini yang tadi saya bilang. Bagi teman-teman ya, sahabat-sahabat semua yang tidak paham, silahkan tulis di kolom komentar, tanyakan, nanti saya pasti menjawabnya. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, komen. Bagi yang Anda like, subscribe, komen ya, dan membuncengkan lonceng notifikasi, saya doakan kalau Anda belum berjodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Kalau Anda belum mendapat pekerjaan, belum mempunyai pekerjaan, mudah-mudahan mendapat pekerjaan. Yang masih miskin, belum kaya, mudah-mudahan Anda menjadi orang yang kaya raya dan banyak uangnya. Ini teman-teman cabai saya yang sudah dipanen. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.